Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kita masih bisa menikmati hari ini, minggu kedua di bulan Mei tahun 2026. Mari kita jalani hari-hari dengan penuh sukacita, hidup yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Walaupun tantangan semakin tidak mudah, cobaan godaan semakin berat, ya, masalah pergumulan sampai hari ini terus kita hadapi, namun bersama dengan Yesus kita akan melakukan perkara yang besar, perkara yang bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Melalui firman Tuhan hari ini kita akan disegarkan kembali. Melalui firman Tuhan hari ini kita akan dikuatkan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai dengan yang ke-50. Di dalam satu perikop ini kita belajar banyak Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya kita tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan yang disampaikan tidak akan pernah kembali sia-sia. Siapapun yang menyampaikan ketika kebenaran firman Tuhan itu disampaikan, diberitakan, tidak ada yang sia-sia. Oleh sebab itu mari kita belajar firman Tuhan, ucapan Tuhan. Karena segala sesuatu dijadikan oleh ucapannya, oleh firman-Nya, oleh perkataannya terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan membaca Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Di situ konteksnya berjudul Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Mari kita akan perhatikan baik-baik mulai dari ayat 41 ini. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Di garis bawahi Bapak Ibu Saudara, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau,
pergilah dengan selamat. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi ada banyak hal yang kita bisa pelajari hari ini. Dan tentunya hal-hal yang baru, hikmat yang Tuhan berikan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang pengampunan. Berbicara tentang pengampunan, Tuhan banyak mengajar kepada kita. Dari peristiwa ini saja, kita melihat ketika Yesus datang ke rumah Simon. Simon adalah orang Farisi. Dan ketika kita melihat akar kata dari Farisi, itu memisahkan diri. Memisahkan diri dari apa? Orang-orang Farisi itu merasa, ya kalau melihat sesuatu orang yang tidak benar, kumpulan yang tidak benar, dia memang menjaga hidupnya. Tetapi itu ditunjukkan ya kepada orang banyak supaya aku ini benar. Merasa benar. Orang Farisi cenderung dia hidupnya merasa benar sehingga seolah-olah tidak butuh Tuhan. Namun berbeda dengan pemungut cukai atau orang-orang yang berdosa, yang salah satunya adalah wanita yang berdosa ini. Jika kita lihat Sakeus, dia bertobat karena dia tahu sebagai pemungut cukai dia dibenci oleh banyak orang. Dan dia sadar betul, dia merasa dirinya salah, sehingga dia bertobat. Dan kita lihat hari ini, wanita yang bertobat, seorang pezina. Dan kita tahu bahwa wanita ini dikenal oleh banyak orang pada waktu itu, bahwa dia adalah orang yang betul-betul berdosa. Namun Tuhan memberikan satu pengajaran kepada murid-muridnya. Bahkan sampai hari ini pengajarannya terus disampaikan, diberitakan. Bahkan firman Tuhan berkata, apa yang dilakukan oleh wanita ini akan terus diingat. Jika zaman sekarang ini viral, ya, dan ternyata dari dulu sampai sekarang wanita ini terus viral, Bapak Saudara. Siapakah wanita ini sebenarnya? Kita sudah tahu. Dia orang yang tidak benar. Dia merasa dosanya yang paling banyak. Dari ayat 41 kita akan melihat ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar. Hal ini saya gambarkan, saya umpamakan lebih mudah. Yaitu orang yang memiliki hutang 100 juta dengan orang yang memiliki hutang 10 juta. Ini lebih mudah Bapak Ibu Saudara. Kemudian ayat 42 dikatakan karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Jawab Yesus, tepat. Bapak Ibu Saudaraku, bagian pertama kita belajar tentang pengampunan. Bahwa Yesus ketika dia mengampuni orang yang berdosa, dia tidak melihat besar kecilnya. Karena di mata Tuhan dosa besar kecil itu tetap sama. Dosa adalah pelanggaran perintah Tuhan, hukum Allah. Namun Yesus dia datang ke dunia untuk menghapuskan semuanya. Dan ketika kita melihat di sini kisah tentang wanita ini, dia merasa dirinya orang yang paling berdosa, sehingga dia berbuat apa yang digerakkan isi hatinya. Jika kita mau telusuri apa yang dia lakukan itu, dia sudah tidak peduli omongan orang. Apa yang dia lakukan itu mencerminkan hatinya. Dan ini juga mengingat, menegur, menasehati Simon, orang Farisi. Bahwa ketika Yesus datang, dia tidak menyambut seperti wanita ini. Ketika Yesus datang, dia tidak meminyaki, bahkan tidak menyambut Yesus dengan ciuman. Sedangkan wanita ini datang, dia mencurahkan ya air matanya, bahkan harta yang paling mahal. Dia curahkan dan diberikan kepada Yesus. Bahkan dia tidak malu dengan rambutnya. Dia membasuh kaki Yesus. Sedangkan Simon, orang Farisi, dia tidak berbuat banyak. Bapak Saudaraku, dari kisah ini kita sudah diajar bagaimana Tuhan memberikan pengampunan. Bagaimana sikap hati orang-orang yang telah diampuni. Seringkali kita sebagai orang-orang percaya masih memiliki tabiat Farisi. Di luar kita nampaknya bagus. Di luar nampaknya kita melayani Tuhan. Di gereja atau dimanapun nampaknya seperti malaikat. Namun terlepas dari kehidupan di luar, manusia kita kelihatan aslinya. Yaitu keras, tidak mau mengampuni,
dendam, masih menyimpan sakit hati, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita masih belum bisa menerima orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Bahkan masih timbul rasa iri ketika melihat orang-orang yang berdosa sudah dipulihkan oleh Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, dan dipakai Tuhan luar biasa. Akhirnya timbul rasa iri. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku. Jangan sampai kita menjadi si sulung. Dia dekat dengan Bapa namun dia tidak memiliki koneksi yang kuat, hubungan yang dekat. Oleh sebab itu, melalui perikop ini Tuhan mengajarkan yang pertama, bahwa pengampunan Tuhan itu sangat besar. Pengampunan Tuhan itu tidak pandang bulu. Sebesar apapun dosamu, firman Tuhan berkata, Tuhan akan mengampuni. Semerah kirmisi akan dibuat putih seperti salju. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus meyakini. Ketika kita bersalah, kita diajar juga untuk mau mengampuni. Jika kita bandingkan dengan Matius pasal 18, mari kita akan melihat Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-36. Kita akan membaca kisah ini, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kubayar. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak saudaraku, ini satu perbandingan bagaimana pengampunan ketika Tuhan berikan kepada manusia, seluruh umat manusia sampai hari ini. Tuhan memberikan pengampunan tidak tanggung-tanggung, sebesar dosa apapun. Ya, seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari melihat kesalahan orang yang begitu fatal, kesalahan orang yang begitu mengerikan. Tapi ya Tuhan, kalau mau mengampuni, kalau respon orang yang diampuni baik, tentunya Tuhan masih bisa menerima. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu berbicara tentang pengampunan, Tuhan tidak pandang bulu. Jika kita masih diberi kesempatan sampai hari ini, kita diampuni segala dosa kita, masa lalu kita, bahkan sampai masa yang akan datang, Tuhan masih beri kita kesempatan. Mari kita gunakan kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Sehingga kembali lagi kepada wanita ketika dia melakukan apa yang Tuhan gerakkan, atau yang hatinya tergerak untuk Tuhan, dia tidak peduli lagi omongan orang.
Bahkan Simon, orang Farisi yang didatangi Yesus, dia berkata dalam hati, kalau dia seorang nabi, tentunya dia tahu siapa wanita ini. Namun wanita ini tidak menggubris. Seringkali kita sebagai orang percaya, kita harus belajar dari wanita ini. Ketika Tuhan gerakkan hati kita untuk melakukan apapun buat Tuhan, mari kita lakukan dengan tulus hati. Tidak peduli omongan orang. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini, itu akan menjadi dampak yang luar biasa. Ya, ada satu tekad. Hasil dari pengampunan Tuhan, itu harus menghasilkan satu tekad. Amin, Bapak Saudara. Betapa bahagia, senangnya orang yang punya hutang 100 juta diampuni atau dibebaskan. Jika saudara punya hutang 100 juta atau 100 miliar lah misalnya begitu, tapi diampuni, bagaimana perasaan saudara? Dan jika ada yang berhutang kepada saudara, di bawah itu jauh, kita diajar untuk mengampuni. Berbicara tentang hutang, kita ini adalah orang-orang yang berhutang. Ya, berbicara tentang hutang, kita ini adalah orang-orang yang berhutang. Sehingga di dalam Roma 8 ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa firman Tuhan berkata, jadi saudara kita adalah orang berhutang. Hutang kepada siapa? Ya tentunya yang kepada yang menebus kita. Hal ini seringkali kita lupa. Jika kita sudah ditebus, hidup kita sudah dibayar lunas oleh pengampunan darah Yesus di atas kayu salib, sehingga hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi kita menjadi milik Allah. Kita seringkali lupa kalau hidup kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Sehingga kita merasa bahwa hidup kita ini milik kita sendiri. Semau gue. Sehingga hidup kita ini seringkali semau gue. Sehingga susah untuk diarahkan oleh firman Tuhan. Tidak sadar kita masih punya hutang. Hutang kepada Tuhan. Jelas dikatakan bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Tuhan kan berbicara kepada seluruh umat Tuhan. Hidup oleh roh. Maka kamu akan hidup. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan daging atau tubuhmu, kamu akan hidup. Ketika kita sadar kita sudah ditebus, kita berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup saleh ke arah Kristus. Jadi dengan kesadaran ini, Bapak Saudara, kita diajar. Ketika kita menerima pengampunan dari Tuhan, hidup kita menjadi milik Tuhan. Bukan milik kita sendiri. Bukan seperti orang Farisi. Dia merasa benar-benar sendiri menurut pengertiannya. Dia merasa suci menurut ukurannya. Tetapi kita harus sadar. Ketika firman Tuhan berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14 Roma 8, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi hutang kita adalah hidup bagi Tuhan. Seperti Yesus, dia menjadi teladan bagi kita semua. Ketika dia hidup, walaupun dia ditentang, walaupun orang tidak percaya kepada dia, tapi Tuhan berkata, setidaknya engkau melihat apa yang aku lakukan, yaitu perbuatan-perbuatan yang aku kerjakan.
Yesus sudah sangat terbuka, jujur di hadapan manusia. Namun manusia masih belum memahami. Walaupun tidak percaya sama aku, tapi setidaknya kamu melihat teladan hidupku. Maksud Yesus seperti itu. Jadi wajar kita sebagai pengikut Kristus, kita dituntut bukan hanya sekedar kita bisa beribadah kelihatan baik, namun hidup kita, perbuatan kita mencerminkan pribadi Allah. Seperti Yesus. Sehingga ada pujianku mau sepertimu Yesus. Jika kita renungkan pujian ini tidak hanya sekedar kata-kata, namun satu perjuangan kita yang telah ditebus dengan harga yang mahal. Dengan kesadaran seperti wanita tadi, dia mencurahkan harta yang terbaik, termahal dari hidupnya. Memberikan tetesan air mata untuk membasuh. Bahkan mahkota, rambut ini ibarat mahkota untuk membasuh kaki Yesus. Karena itu pun mungkin bagi wanita itu masih kurang. Bagaimana dengan hidup kita? Seringkali kita ini menjadi farisi-farisi. Hanya tahu kebenaran untuk menghakimi orang lain. Melihat orang lain bersalah, kita hanya cenderung bisa menghakimi dan menyukurkan. Tidak memberikan peluang untuk dia merasa harus kembali kepada Tuhan. Pentingnya hati Bapa hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Menyalahkan hal yang paling mudah. Padahal kita sendiri juga penuh dengan kekurangan. Penuh dengan kesalahan. Bahkan bisa lebih dari orang yang kita lihat. Bapak Saudaraku, dari perikop ini kita juga bisa melihat bagaimana berbicara tentang hutang. Kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Dan hari-hari ini banyak orang-orang yang ditawari hutang. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, padahal hutang itu sebenarnya tujuannya bukan untuk mencelakakan, namun hari-hari ini orang memberikan tawaran berhutang. Di samping mencari untung, mereka juga menjerat. Kalau tidak bisa bayar, wah saudaraku, banyak kasus kejadian mereka bunuh diri karena terjerat hutang. Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa belajar tentang hutang ini. Sehingga pokok bahasan yang kita renungkan hari ini berkaitan juga dengan masalah hutang. Jika tadi kita diajar tentang pengampunan, hutang kita dihapuskan oleh darah Yesus secara rohani. Kita sudah diampuni oleh Tuhan, sehingga kita harus hidup benar. Kita harus hidup suci. Kita harus hidup saleh karena Tuhan sudah mengampuni. Bukan hidup saleh, hidup suci untuk masuk surga. Tapi justru hutang kita dibayar oleh Tuhan. Dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Kita harus hidup sungguh-sungguh kudus di hadapan Tuhan. Amin. Dan ini berkaitan dengan masalah hutang. Pada dasarnya hutang diberikan atau ditawarkan untuk zaman sekarang ini bertujuan meringankan, bukan malah mematikan dengan bunga yang tinggi. Benar Bapak Ibu Saudara, sebenarnya orang memberikan bantuan, hutang itu kan bantuan, supaya orang itu bisa pulih, kembali. Ya walaupun zaman sekarang ini bunga-bunga bersaing, namun banyak bunga yang masih tinggi-tinggi mencekik. Dan herannya banyak orang yang masih berhutang walaupun bunganya tinggi. Dan banyak orang yang juga gagal, tidak bisa mengembalikan hutang. Sehingga berbicara tentang hutang, sebenarnya hutang itu boleh apa tidak bagi orang Kristen, bagi pengikut Kristus. Hutang dihalalkan karena memiliki tujuan baik, yaitu untuk membantu yang berhutang bisa hidup lebih baik. Itu sebenarnya manfaat dari berhutang. Boleh berhutang namun harus dibayar. Ini prinsip kebenaran. Jadi sebagai orang Kristen kalau berhutang ya harus dibayar. Jika ada yang berhutang sampai berkali-kali tidak dibayar, ini yang celaka Bapak Ibu Saudara. Dan biasanya mereka akan kehilangan nama baik.
Sehingga Amsal 22 ayat 1 katakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Makanya kalau bisa tidak berhutang. Namun ya, kalau harus berhutang berarti juga harus dibayar. Jadi nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Memang hari-hari ini banyak orang yang ditawari untuk bisa berhutang. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Banyak bank atau banyak perusahaan yang menawarkan supaya orang bisa pinjam. Apalagi pinjaman online. Namun, sebagai pengikut Kristus, kita diajar untuk hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan terjebak oleh karena keinginan, hawa nafsu kita. Kita terjebak hutang dan tidak bisa membayar. Akhirnya nama baik hilang. Tapi kalau sudah masuk penjara, itu lebih menyakitkan. Bapak Ibu Saudaraku sebagai pengikut Kristus, mari kita belajar. Amsal 22 ayat 26. Janganlah engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Kalau banyak orang yang mau berhutang, tapi jangan lupa, seringkali kita juga terjebak ketika kita menolong orang lain, saudara kita sendiri pun. Seringkali kita terjebak oleh karena hutang ini, Bapak Ibu Saudara. Amsal 22, 26 jelas mengatakan, janganlah engkau termasuk orang yang membuat persetujuan, perjanjian, ya, dan yang menjadi penanggung utang. Nah gimana Pak? Sekarang kalau nggak utang nggak seru. Kalau nggak utang nggak bisa jalan. Kalau nggak utang nggak ada semangat. Ya mungkin kelihatannya benar. Namun di sisi lain Bapak Saudaraku, kita melihat kenyataan banyak orang yang tidak bisa melunasi, tidak bisa membayar hutang. Ini yang menjadi masalah. Dan mereka yang menghutangi ketika menagih malah lebih berat, lebih sulit. Orang bilang ditagih, ya yang berhutang ini ditagih malah lebih galak. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Di dalam perjanjian lama saja kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengajar orang-orang Israel pada waktu itu untuk menghapus segala hutang. Di dalam Ulangan pasal yang ke-15, tahun penghapusan hutang. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Kalau kita mau baca dari Ulangan 15 ini, di situ Tuhan mengajar kepada orang-orang Israel pada waktu itu, setiap 7 tahun ya hutang dihapuskan. Ya enak Bapak Ibu Saudaraku ya, tetapi jangan lupa, ya nama baik sekali lagi lebih berharga. Jadi melalui perikop dalam Lukas pasal yang ke-7 ini kita bisa belajar, kita bisa melihat bahwa pengampunan Tuhan itu luar biasa. Dan kita pun diajar untuk bisa mengampuni. Kemudian kita juga diajar, dilatih untuk bisa memahami bahwa kita ini sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Kita juga adalah orang-orang yang berhutang. Hutang kepada Tuhan. Apa itu saudaraku? Hidup untuk memuliakannya. Amin. Sehingga ayat 47 dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Jadi dalam hal ini Yesus punya kuasa untuk mengampuni orang yang berdosa. Bagian terakhir kita bisa melihat kuasa Yesus yang bisa mengampuni. Jika kita renungkan, yang bisa mengampuni adalah pribadi Allah. Jika Yesus dia berani berkata, dosamu sudah diampuni. Di situ kita sudah lihat dengan jelas bahwa siapakah Yesus itu. Semakin dalam kita memahami apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus perbuat, kita akan melihat bahwa pribadi Allah nyata dalam hidupnya. Amin. Jelas dikatakan, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni.
Jika kita orang berdosa secara pribadi, Tuhan berkata kepada kita, dosamu diampuni. Bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Rasanya hati kita gimana Bapak Ibu Saudara? Ayem, tenang, damai. Jangan berbuat dosa lagi, satu kalimat yang sederhana yang disampaikan Yesus kepada perempuan yang ketahuan berzina. Jangan berbuat dosa lagi, ini kalimat simpel, sederhana, tapi perjuangan, penuh perjuangan. Mari kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bangkit, untuk melakukan apa yang Tuhan sampaikan tadi. Dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itulah pribadi Allah yang mengatakan kepada wanita itu, kepada kita orang-orang yang berdosa. Mari kita hidup bagi Tuhan. Kita harus berkarya, semangat. Jika orang semangat untuk membayar hutang, kerja keras untuk membayar hutang, apalagi kita. Kita harus bergairah hidup dalam perkenanan Tuhan. Hidup bersemangat untuk memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya. Orang boleh berkata, kalau ada hutang aku semangat untuk membayar. Apalagi kita. Kita berhutang kepada Tuhan. Sehingga hidup kita, mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Seberat apapun, setiap kita punya tanggungan masing-masing. Setiap kita ditaruh kuk yang kupasang itu enak, bebannya pun ringan. Tuhan masih terlalu baik. Mari kita jalani hari-hari ini dengan penuh keyakinan. Dia berkuasa mengampuni dosa. Dia juga berkuasa untuk membebaskan kita. Dan dia juga berkuasa untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Amin Bapak Ibu Saudaraku, bila renungan hari ini membuat kita semakin percaya, firman-Nya tidak akan pernah kembali sia-sia. Dia membebaskan kita dari segala ikatan dosa, ikatan dunia. Jangan sampai kita terikat oleh dunia ini, sehingga kita tidak bisa memiliki hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Mari kita minta Tuhan kekuatan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga ayat 50, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Jadi ketika wanita itu pergi, saya yakin wanita ini dengan penuh ucapan syukur, dengan satu perasaan yang bahagia, damai. Dan dalam hatinya, apa yang harus aku berikan kepadanya. Jika kita mau menyelidiki wanita ini, Bapak Ibu Saudaraku, dia terus mengiring sampai Yesus di kayu salib. Kita jika melihat sejarah wanita ini, dituliskan bernama Maria. Banyak ahli yang mengatakan bahwa Maria ini terus ada. Sehingga nama Maria ini termasuk Maria Ibu Yesus, ya ada namanya Maria Magdalena, dan Maria yang lain. Namun kita lihat wanita ini, jelas dia mendapatkan prioritas, kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan. Mengungkapkan ekspresi hati orang-orang yang sungguh sangat berdosa, yang telah diampuni oleh Tuhan. Mari kita sebagai orang-orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Kita telah menerima pengampunan Tuhan. Kita gunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan kami kuat menghadapi tantangan zaman ini. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Berkati kami semua yang sudah mendengarkannya. Terima kasih buat anugerah pengampunan Tuhan yang besar atas hidup kami. Menjadikan kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Diberkatilah kami semua, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Untuk kami bisa menghadapi hari-hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.